A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang kurban, betapa baiknya berkurban. Sebagaimana kalau kita mengikuti contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berkurban mengorbankan seorang anak yang namanya Ismail. Di dalam cerita, di dalam suratnya 37 ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bertahun-tahun dia menikah dengan seorang istrinya yang bernama Siti Syarah, tetapi belum pernah diberi oleh Allah keturunan. Pagi, siang, sore dia selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, tapi belum diberikan oleh Allah seorang anak atau seorang putra. Oleh karena itu, dengan kebijakan istrinya Siti Syarah mengatakan kepada suaminya Ibrahim, abang, katanya, kita ini sudah bertahun-tahun berdoa, kita sudah bertahun-tahun katanya menikah tapi belum punya keturunan. Oleh karena itu saya punya pendapat, punya usul, nanti kalau kita sudah tua siapa yang mengurus kita kalau kita tidak punya keturunan. Akhirnya dia punya pendapat, apa tuh pendapatnya, katanya yang pakai yang. Ya, katanya abang harus menikah lagi. Waduh, katanya enggak, saya enggak mau menikah lagi. Ya tapi kita harus punya keturunan, katanya, siapa yang mengurus kita nanti kalau kita sudah tua. Ya udah, akhirnya singkat cerita, dengan karena setiap harinya istrinya selalu memerintahkan, menyuruh untuk menikah, lama kelamaan ya boleh, katanya, boleh saya menikah, tapi kata Sarah harus pilihan saya. Siapa pilihannya? Dipilihkanlah seorang putri yang bernama Siti Hajar. Kebetulan Siti Hajar itu nggak begitu cantik, cantiklah Siti Sarah. Nah, dengan dia tidak begitu cantik, kemudian lama kelamaan berjalan pernikahannya, akhirnya dia hamillah Siti Hajar. Akhirnya tadinya sebenarnya dia yang menyuruh untuk menikah lagi. Setelah dia hamil, mulailah cemburu. Siti Sarah mulai cemburu kepada Siti Hajar, marah-marah terus. Tidak ada harmonisnya dalam keluarganya. Beda dengan tadi sebelum dia menikah, sebelum dia punya istri yang kedua. Tadinya dia selalu kalau pulang dari perjalanan dia selalu ini, katanya, ini minumnya, kaos kakinya dilepas, sepatunya dilepas, kemudian bajunya langsung disediain air panas untuk mandi dan sebagainya. Giliran dia sudah menikah, punya istri yang kedua, istrinya ternyata dia hamil, mulai cemberut. Pulang nggak disapa. Kalau Ibrahim menanyakan, Neng, minumnya mana? Tuh, katanya ambil sendiri di dapur. Marah-marah seperti itu, marah-marah terus. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau memang begini, Allah ilhamkan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, asingkanlah istrimu yang sedang hamil itu. Kemana? Ke lembah Bakah. Diasingkanlah di lembah Bakah, di Arafah, di Mekah. Sekarang di Mekah, posisinya dekat Ka'bah. Seorang diri di tanah yang tandus, padang pasir yang panas, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada orang, nggak ada makanan, nggak ada air. Dia dalam keadaan hamil yang tua. Bayangkan bagaimana kalau kita sekarang. Kalau kita sekarang nggak seperti itu, kita lihat jarang pulang saja, istri sudah marah-marah. Nah ini setelah ditinggal sendirian di padang pasir yang tandus, nggak punya teman, nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak ada apa-apa, ditinggal begitu saja. Cuman pesan, nanti kalau anak kita lahir kasih nama Ismail. Itu saja. Langsung dia pulang lagi ke Palestina. Berjalanlah waktu sehingga lahirlah anaknya yang bernama Ismail, karena sesuai dengan amanat tadi, kalau lahir anak kita laki-laki dikasih nama Ismail. Dengan lahirnya anaknya yang bernama Ismail, Siti Hajar melihat mencari air.
Dia berjalanlah ke Bukit Safa, melihat kelihatannya di Bukit Safa itu ada air. Ternyata setelah sampai di Bukit Safa tidak ada air. Dia lihat lagi ke Ka'bah melihat anaknya. Itulah kita kalau lagi sa'i, mulai dari Safa, kita itu sebelum berangkat ke Marwah kita menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah berdoa. Inilah napak tilas Siti Hajar mencari air. Sampai di Bukit Marwah juga tidak ada air. Sampai bolak-balik 7 kali Safa Marwah, muncullah air di dekat Ismail. Langsung Siti Hajar mengampirin anaknya Ismail itu, mengumpulkan air-air yang di sekitar itu dengan menyebutkan Zam-zam. Ini artinya kumpul, makanya itu dinamakan air Zam-zam. Sekarang air Zam-zam masih kita bisa nikmati di seluruh dunia, menikmati air Zam-zam. Anehnya juga air Zam-zam itu musim hujan dan nggak pernah kebanjiran. Musim panas, musim haji, orang berjuta-juta datang ke sana minum dan bawa pulang ke negaranya masing-masing juga dia nggak kering. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ini, karena ini kafilah dagang dari Yaman mau dagang ke Madinah, karena dia di dalam perjalanan ingin mencari air. Caranya bagaimana dia mencari air? Dia melihat burung-burung dari atas, sehingga burung turunlah menuju ke lembah Baka tersebut. Oh, di situ ada air. Airnya langsung dihampiri, ternyata benar di sana ada sumur air yang bersih, airnya bagus, enak, besar, bisa diminum, bisa mandi, bisa bawa pulang juga. Kemudian dijaga oleh seorang ibu-ibu dan seorang anak yang sangat lucu. Itulah ibu-ibunya adalah Siti Hajar, anaknya adalah Ismail. Nah, dengan adanya air ini, airnya orang dagang itu dia enak transit. Kalau mau kemana-mana dia transit ke sana. Kemudian dia sampai di Palestina di pasar, dia cerita. Kebetulan Ibrahim lagi di pasar, orang lagi cerita. Katanya sekarang kita dia sama-sama teman-teman pedagangnya. Ya aduh, katanya kita sekarang kalau mau pergi itu enak sekali. Mau ke Madinah enak, kemana-mana enak. Kenapa enak? Ya itu kan nggak tahu kita kan bisa istirahat, bisa mampir di mana di Lembah Baka. Emang ada apa di Lembah Baka? Ada sumur air yang sangat jernih, air yang enak, kita bisa mandi, bisa istirahat, bisa makan, bisa bawa pulang, dan juga dijaga oleh ibu-ibu setengah muda, dijaga oleh anaknya yang sangat lucu. Tapi itulah hebatnya dia, Siti Hajar dengan Ismail, nggak ada tulisan kalau mandi 5.000, kencing 2.000, nggak ada, ikhlas saja. Karena dengan perbuatannya yang ikhlas, akhirnya kan orang yang datang kan bawa apa-apa, bawa makanan, bawa oleh-oleh untuk memberi dia makan. Nah, kemudian meluncurlah, kalau begini kata Ibrahim, ini jangan-jangan anak saya, jangan-jangan istri saya, jangan-jangan anak saya, jangan istri saya. Akhirnya dia meluncurlah datang ke Lembah Baka. Kebetulan pas sampai di Lembah Baka, memang benar sumurnya ada, tapi orang yang menjaganya tidak ada. Sampai-sampai dia berkeliling, yang sekarang ini dijadikan Ka'bah, berkeliling sampai 7 kali dengan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atas keajaiban Allah, dia mengucap Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, inilah orang dapat jelasnya orang tawaf. Setelah 7 kali dia tawaf, ketemulah sama orang Arab, nanya, bang katanya. Kalau bahasa Jawanya, Mas, we petok pora karo wong ning ngene. Oh, sing jagane. Itu kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, kira-kira begini. Mas, permisi, ada nggak orang yang menjaga sumur ini? Kemana dia perginya? Dijawab oleh orang Arab itu kan, orang Arab kan keras, kasar, nggak ada sopannya, nggak ada alat sedikit pun, atau kalau bahasanya langsung lihat ke sana, menunjuk kemana? Ke Padang Arafah. Berangkatlah dia, berjalanlah Ibrahim alaihissalam menuju Padang Arafah. Di Padang Arafah ketemulah dengan Siti Hajar, ketemulah dengan anaknya Ismail di waktu siang hari, zuhur. Makanya orang wukuf di Padang Arafah itu
dimulai dari zuhur. Dimulai dari zuhur sesuai dengan nafat ilasnya. Kejadiannya adalah Siti Hajar, Ismail, dan Ibrahim. Ini ada 3 kejadian di Padang Arafah atau di Bukit Jabal Rahmah tersebut. Yang pertama adalah pertemuan Adam dan Hawa. Yang kedua pertemuan Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Yang ketiga turunnya surat Al-Maidah ayat 3 di sini di Padang Arafah. Setelah ketemu dia sangat senanglah Ibrahim ketemu sananya, sudah bertahun-tahun berdoa. Kemudian dia ketemu siang hari sampai maghrib. Makanya orang hukum itu dari zuhur sampai maghrib. Setelah maghrib dia berjalanlah pulang menuju Mekah dengan berjalan kaki, dengan bermain-main sama anaknya. Kemudian kemalamanlah dia di Muzdalifah. Di Muzdalifah dia bermimpi. Mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Pagi-paginya ada bingung. Ya, akhirnya apa? Kata si Hajar, "Mas, kenapa bingung? Kemarin kok senang?" Dia begitu juga Ismail. Kata Ismail, "Papi, kenapa begini? Ayah, kenapa kok diam? Kemarin kok senang? Apa saya ada salah?" Ya, jadi kata Ibrahim, "Ini bagaimana nih? Apa aku ceritakan apa tidak? Kalau aku ceritakan bagaimana? Kalau tidak aku ceritakan bagaimana?" Akhirnya nanti anaknya tetap selalu bertanya. Maka dijawablah oleh Ibrahim, katanya, "Sebenarnya ayah semalam bermimpi." "Apa mimpinya?" "Ayah diperintahkan untuk menyembelih kamu." Nah, "Oh, tuh laksanakanlah ayah," katanya. "Laksanakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan saya akan menjadi anak yang sabar." Ini kata Ismail. Nah, ini jawaban anak yang soleh dulu. Kalau sekarang kalau ditanya, "Nak, ayah semalam mimpi untuk nyembelih kamu," pasti jawabnya, "Oh, kenapa harus saya, Pak? Katanya Bapak aja kan udah tuaan." Pasti begitu. Tapi kalau Ismail karena dia anak soleh, dia laksanakanlah, semoga saya menjadi anak yang sabar. Berangkatlah dia menuju Jabal Kurban ke Mina. Mina untuk apa? Untuk memotong anaknya yang bernama Ismail. Berangkatlah dia langsung. Si setan tuh menggoda istrinya yang namanya Hajar. "Tahu nggak kamu, dia bawa anaknya Ismail, mau kemana?" "Mau membunuhnya," katanya. "Loh, kok dibunuh, kenapa?" Katanya perintah Allah. Apa jawab Siti Hajar? "Kalau memang ini perintah Allah, jangankah anak saya Ismail, saya pun rela dipotong juga." Ini waduh, kata setan, ini repot ini katanya. Goda lewat istrinya nggak mempan. Nih lewat anaknya saja. Lewat anaknya sudah. Akhirnya digoda lagi Ibrahim. Berangkatlah dia menuju Mina. Setelah sampai di Mina, dihadang oleh setan. "Hei, kata si setan, "Kemana kamu?" "Ini," katanya, "mau melaksanakan perintah Allah." "Untuk apa?" "Untuk menyembelih anak saya yang namanya Ismail." "Waduh, kamu sudah gila. Gila kamu ya. Belum ada," katanya, "ceritanya di dunia ini bahwa orang yang menyembelih anak. Padahal kamu baru ketemu kemarin. Ya masa bertahun-tahun kamu berdoa minta anak, ada anak kamu mau disembelih? Kamu gila." Akhirnya apa kata Ibrahim? "Ambillah batu, persetan kamu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim." Dilempar. Nah, inilah orang yang sedang haji melempar jumroh Aqobah karena nampak jelasnya Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail, digoda oleh syaitan. Gak jadi hari itu, besoknya sama seperti itu juga, digoda oleh setan juga. Besoknya gak jadi juga, besoknya juga sama. Kemudian jadilah ada hari keempat. Hari keempat dia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Katanya persetan, ada setan, gak ada setan, persetan, yang penting saya harus melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anak ini namanya Ismail. Akhirnya apa? Jadilah dia pas menaruh pisau di pelipisnya, ada baru Bismillahirrahmanirrahim, langsung dia dipanggil oleh Allah. "Wahai Ibrahim," katanya, "kau telah membenarkan mimpimu. Maka kamu akan kami kasih hadiah." "Apa hadiahnya?" "Sebenarnya hadiah kami itu satu," katanya, "sembelihan kamu akan aku ganti dengan seekor sembelihan yang besar." Seekor sembelihan yang besar. Nah, inilah kurbannya siapa yang digantikan oleh malaikat atas perintah Allah untuk menggantikan Ismail. Inilah kurbannya anaknya Nabi Adam, kurbannya Habil. Loh, kalau dia mau nyari kambing dulu, siapa yang jualan kambing? Nggak ada kan?
Mau nyolong yang nyolong kami siapa? Kan dosa, nggak boleh. Makanya inilah kurban yang selama ini sudah dipelihara di surga, digantikanlah, diambil Ismail, ditaruhlah kurbannya Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadiahnya kemudian katanya kami abadikan pujian namamu Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu kan sampai diabadikan sampai kalangan yang akan datang, diabadikan. Kemudian apa lagi? Ibrahim mendapat ucapan selamat dari Allah, ucapan selamat dari malaikat. Makanya kan Ibrahim itu dua nabi yang boleh disebut waktu sholat cuma ada dua, satu Nabi Muhammad, keduanya Nabi Ibrahim. Nggak ada yang Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala Musa, nggak ada. Yang ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wala Ibrahim, cuma ada dua. Yang keempat apa? Dia kami akan apa? Keimanannya kami terima. Kemudian apa lagi? Diberi anak lagi. Yang kelima hadiahnya diberi anak yang namanya istri tua tadi, Siti Sarah, yang sudah divonis mandul, ternyata dia sudah tua, akhirnya dia hamil lagi. Hamil, punya anaknya laki-laki juga, diberi nama Ishak, Nabi. Kemudian apa lagi hadiah Allah? Setelah Ishak Nabi, Ishak punya anak Yakub, Nabi. Yakub punya anak Yusuf, Nabi. Nah, inilah akibat dari orang-orang yang sabar. Kita kalau ambil hikmahnya bahwa hikmah kurban yang diterima itu kurban orang yang sabar, kurban yang banyak mendapatkan ujian, kurban orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.